Pada suatu subuh, seorang ibu hamil bernama Ibu Tina merasakan mules pada perutnya. Ia juga melihat adanya cairan lendir yang keluar dari vaginanya. Ia pun memanggil anak sulungnya bernama Asti. Ketika anaknya datang, ia pun menceritakan semuanya. Di rumah sakit bersalin, kedatangan seorang klien ibu hamil beserta keluarganya. Permisi Bu, ada pasien Bu. Oh iya silakan suruh masuk saja. Ibu, Bapak mari silakan masuk. Bu, jadi saya di sini ingin memeriksakan kehamilan istri saya yang sudah memasuki 9 bulan. Baik, boleh saya tahu nama Bapak dan Ibu dan dari mana asalnya? Nama saya Bapak Agus dan istri saya namanya Ibu Jana. Kita dari Weleri. Usia Ibu berapa? Usia saya 23 tahun, Bu. Lalu pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya sebagai guru dan istri saya ibu rumah tangga. Ya, lalu apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan perut saya mules-mules, terus keluar lendir tuh sedikit, Bu, campur darah tuh sedikit. Saya sangat khawatir dengan istri saya, apakah tidak terjadi apa-apa, Bu? Ya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Yang tenang saja ya, nanti akan saya periksa. Ya, Ibu, mulusnya mulai kapan? Mulai tadi subuh sekitaran jam 5, Bu. Apakah sekarang masih merasa mulas? Masih, tapi masih bisa ditahan sih, Bu, nggak seperti yang pas subuh. Ibu, kehamilan yang keberapa ya? Dan apakah sudah pernah mengalami keguguran? Ini baru yang pertama dan belum pernah sih mengalami keguguran, Bu. Baik Bu, sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan berapa kali Bu? 3 kali, Bu. Pemeriksaannya di mana? Di klinik bersalin di Weleri ya, Pak. Ya baik, apakah Ibu mengalami ada keturunan penyakit menular seperti asma, hipertensi, atau penyakit menular seperti TBC, dan penyakit berat seperti ginjal dan jantung? Alhamdulillah keluarga saya dan saya tidak pernah mengalami penyakit seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ya nanti Ibu ke ruang bersalin diantar oleh asisten bidan ya Bu. Iya. Oke, kalau gitu mau ke saya Bu. Iya. Baik Ibu, sambil menunggu bidan medis, silakan untuk beralih posisi Ibu. Berbaring dengan nyaman. Sekali begitu saya ingin menutup pintu dan jendelanya terlebih dahulu ya Ibu. Iya Bu, baik, Ibu tidak usah khawatir ya. Sekarang izinkan saya memeriksa keadaan Ibu. Iya Bu. Setelah perlengkapan siap, Bidan Meli pun memakai celemek sebagai perlindungan diri dan melepas semua perhiasan yang dipakai dan mencuci tangan lalu memasang sarung tangan. Bidan Meli pun melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui apakah pembukaan serviks sudah lengkap. Namun sebelumnya melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Baik Ibu, izinkan saya memeriksa keadaan janin Ibu ya Bu. Iya, Bu, silahkan. Apakah Ibu ingin memeran? Iya, Bu, saya tidak tahan sekali kakinya sama daerah anus sakit sekali, Bu. Baik, saya izin untuk memeriksa bagian dalam ya Bu. Iya, Bu. Permisi ya Bu. Bidan Meli pun memberikan cairan peroral dan menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Pertolongan kelahiran bayi pun sudah siap dilakukan. Bidan Meli meletakkan handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi dan meletakkan kain bersih di bagian bawah bokong lalu membuka tutup pertuset dan memperhatikan kembali kelengkapan alat. Saat kepala vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Bidan Meli pun menganjurkan ibu untuk mengejan perlahan dan membantu lahirnya kepala. Bidan Meli pun menganjurkan ibu untuk mengejan perlahan. Setelah beberapa menit, bayi pun segera lahir.
Bidan Meli melakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih dan tidak tercampur mekonium? Apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak secara aktif? Setelah melakukan penilaian, ternyata bayi dalam keadaan normal. Setelah itu, bidan Meli mengeringkan tubuh bayi, mulai dari muka hingga bagian tubuh yang lain, dan meletakkan bayi di atas perut ibu. Ibu, ini pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin juga baik-baik saja. Apakah ibu sudah ingin mengeran? Sudah Bu, saya sudah sangat tidak tahan ini. Baik, Bapak boleh bantu saya untuk memberikan posisi yang nyaman kepada ibu. Ayo, Bu. Ayo, Ibu, terus Ibu. Pak, sakit Iya. Pak. Iya, Ibu pintar sekali. Ibu bisa beristirahat di kala kontraksi, Pak. Sakit banget Pak. Setelah beberapa menit, bayi pun segera lahir. Ayo, Bu, terus, Bu. Ya, alhamdulillah. Wah, Ibu hebat. Anaknya sudah lahir secara sehat, Bu. Sebentar ya, saya bersihkan dulu dan persiapkan bayinya. Setelah itu, bidan Meli memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi lagi atau kehamilan tunggal, dan memberitahu bahwa ibu akan disuntik. Saya akan melakukan penyuntikan oksitosin 10 unit 1M. Rasanya akan sedikit sakit. Permisi ya, Bu. Iya Bu, silakan. Sudah, Ibu. Bagaimana rasanya? Sakit Bu. Iya. Kasih ya Bu. Terima kasih kembali. Setelah dilakukan penyuntikan, bidan Meli pun melakukan pemotongan tali pusar bayi. Dan setelah itu meletakkan bayi di atas dada ibu di antara payudara ibu. Lalu menyelimuti ibu dan juga bayi. Setelah itu, bidan Meli pun melahirkan plasenta. Setelah plasenta lahir, bidan Meli melakukan prosedur pasca persalinan dan mengajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana melakukan massase dan memeriksa kontraksi uterus. Setelah selesai, bidan Meli pun merapikan dirinya dan alatnya kembali dan membuang bahan-bahan yang sudah terkontaminasi. Setelah itu, bidan Meli melakukan pengisian patograf depan belakang dan memeriksa TTV. Baik, Ibu. Ini bayinya alhamdulillah lahir tanpa kekurangan apa-apa. Alhamdulillah. Ibu sering melakukan massase ya, Bu. Caranya dengan menggosok bagian perut ibu atau fundus uteri secara sirkuler menggunakan 4 jari tangan kiri sehingga kontraksi ibu menjadi baik. Ya Bu, saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu. Sehat-sehat. Amin. Terima kasih.